Bab 43, tidak cukup mengandalkan wajah, tambahkan dengan akting. Para pelayan mengikuti sumber suara itu melihat ke belakang, dan kemudian secara otomatis mundur ke kedua sisi. Sensian berkedip dan melihat seorang pria yang memakai bedak datang dari luar, dengan kemoceng di lengannya, mengenakan setelan brokat. Pada saat itu, sebuah pemikiran muncul di benaknya, ini adalah Kasim yang nyata, bukan? Sosok Qin Ruli yang terdiam, dia masih dalam posisi memegang pisau menyandera Sensian, yang mana terlihat jelas oleh Kasim. Sudah terlambat untuk menariknya kembali. Kasim itu tertegun, dan berkata dengan lembut, barusan saat aku ke sini, melihat tiada orang yang melayani di halaman depan, dan hanya tersisa 2 penjaga, aku mendengar bahwa semua orang masuk ke dalam aula bunga ini. Datang dan lihat ke aula bunga, tidak menyangka akan terjadi pertempuran besar. Mata Sensian berkedip, merasakan berkah datang padanya. Qin Ruliang merasakan wanita di depannya gemetar, dan ketika dia melihatnya, seluruh tubuhnya kaku. Dia ternyata melihat dalam sekejap mata Sensian berlinangan air mata, dengan kecepatannya ekspres, emosi naik turun, tertindas dan kasihan, dan suara tersendat, seluruh prosesnya bagaikan awan yang bergerak dan aliran air, membuat orang tidak bisa mencegahnya. Ini adalah pertama kalinya Qin Ruliang melihat Sensian menangis dengan matanya sendiri sejak Qin Ruliang dan Liu Meiwu menikah. Dia sedikit gemetar, matanya seperti mata air, dan dia meneteskan air mata tanpa gengsi. Apakah ini wanita liar yang tidak tunduk barusan? Tidak hanya Qin Ruliang, tetapi bahkan pelayan rumah tangga di luar aula bunga tercengang. Wanita ini keras seperti baja barusan, dan saat ini dia benar-benar adalah wanita yang terbuat dari air. Apakah mereka orang yang sama? Setelah Yuyan terpana beberapa saat, dia ternyata terpengaruh oleh tangisan Sensian, simpatik dengannya, matanya memerah dan air mata turun. Tidak tahu mengapa, meskipun putrinya mungkin berpura-pura, sang putri menangis tanpa kepura-puraan. Yuyan adalah pelayan yang pandai, memikirkan situasi sebelumnya, diam-diam dia mencubit pahanya sendiri dan menangis semakin keras. Dia bergumam, "Putri, jangan menangis, itu salah hamba." Hamba tidak melindungi putri. Alis Sensian berkerut, tetapi dia diam-diam memuji, gadis kecil ini memiliki masa depan. Sensian terisak, "Ini bukan salahmu, ini salahku sendiri. Siapa suruh jenderal sangat membenci aku?" Suaranya bisa selembut kucing, bercampur dengan suara sengau, bisa menembus hati manusia, seperti cakar kucing yang menggaruk. Setelah melihat ini, Kasim menunjukkan ekspresi tertekan secara resmi, dan berkata, "Tuan Putri jangan menangis lagi, tangisan kamu telah menghancurkan hati dan jantung aku." Apa yang terjadi? Mengapa Jenderal Qin menekan pisau di leher putri? Jenderal Qin, putri adalah wanita yang lemah. Bahkan jika jenderal tidak menyayanginya, jenderal juga tidak dapat memperlakukan putri seperti ini. Bagaimana aku melaporkan masalah ini saat kembali? Kaisar pasti sangat marah. Qin Ruliang melepaskan Sensian dan mundur selangkah, wajahnya dingin dan tegas. Sensian terhuyung 2 langkah, dan Yuyan dengan gesit cepat melangkah maju untuk memegangnya. Sensian dengan tidak rendah hati ataupun sombong berkata, "Bersyukur kakak masih ingat, mohon Kasim untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kaisar atas nama Jingxian." Insiden hari ini secara tidak sengaja terlihat oleh Kasim. Itu adalah kesalahan Jingxian yang membuat jenderal begitu marah. Jangan katakan pada Kaisar, bukannya Sensian tidak bisa tunduk, dia juga bisa menundukkan kepala mulianya, tapi semuanya tergantung pada waktu dan situasinya. Semakin meminta Kasim untuk tidak menyampaikannya, yang terjadi malah Kasim akan bergosip pada Kaisar ketika dia pulang. Ketika Yuyan mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi marah dan berkata, "Putri, jenderal telah meletakkan pisau di lehermu, mengapa kamu masih berbicara untuknya? Kamu sangat terobsesi padanya." Itu tidak layak. Wajah Kasim menjadi dingin, dan dia berkata, "Yuyan, kamu adalah orang yang melayani Tuan Putri. Katakan padaku, apa yang terjadi?" Yuyan berkata dengan sepenuh hati,
Hari ini nyonya kedua Liu jatuh ke dalam kolam tanpa diketahui penyebabnya, dan pelayannya meyakinkan bahwa putri yang mendorongnya. Tapi putri kita tidak pernah keluar dari halaman hari ini, bagaimana bisa mendorongnya? Tetapi jenderal tidak mempercayainya, dia memaksa ingin menghukum putri. Putri yang malang hamil 5 bulan, dan jenderal tidak peduli tentang itu. Yuyan berteriak, Kasim, apakah memungkinkan bagi putri untuk bertahan hidup? Jika Kasim tidak datang tepat waktu, jenderal akan menyandera putri dan menghukumnya sendiri. Bisa ada kejadian seperti ini, berarti beruntung hamba datang tepat waktu. Kasim menghela nafas, menggoyangkan kemoceng dan berkata, hamba hari ini diperintahkan oleh Kaisar untuk mengirim beberapa tonik dari istana, agar putri dapat membesarkan janinnya dengan ketenangan pikiran. Kaisar sangat menantikan kelahiran anak putri dengan selamat, tetapi Jenderal Qin ternyata berniat memukul putri dengan mengabaikan kandungannya. Bagaimana hamba menyampaikannya saat pulang nanti? Tanpa menunggu Qin Ruliang bicara, Shen Xian tersenyum sambil menangis, Kasim, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Jenderal juga marah padaku setelah mendengar fitnahan dari pelayan murahan. Lain kali dia pasti tidak akan melakukannya. Shen Xian menyerahkan masalah ini kepada Xiang San tanpa jejak. Karena sudah berkata seperti itu, Kasim tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya berkata, Jenderal harus memastikan keselamatan sang putri. Di masa depan, kejadian seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Jika tidak, saat Kaisar tidak melihat kelahiran sang janin, pasti akan memberikan hukuman pada Jenderal Qin. Lebih baik Jenderal tahu diri, Shen Xian berkata. Jing Xian berterima kasih kepada Kasim. Kasim menoleh melihat Xiang San di atas papan, dan berkata, menurut hamba, pelayan murahan ini berani menfitnah sang putri, dia benar-benar pantas untuk dipukuli. Hari ini, biarkan hamba membuat keputusan, beri hadiah dulu dia dengan 30 papan. Jenderal Qin keberatan tidak. Kasim ini adalah orang kepercayaan Kaisar, karena hari ini dia mengunjungi secara langsung dan juga mengirimkan sesuatu, itu pastinya atas perintah Kaisar. Qin Ruliang tidak punya pilihan, dan akhirnya berkata, pelayan, lakukan. Para pelayan melangkah maju untuk menahan Xiang San dengan tongkat kayu, dan dua pelayan lainnya memukul Xiang San dengan serius. Ada jeritan Xiang San di aula bunga, tangannya dihantam papan kayu dan kukunya patah. Melihat hampir selesai hukumannya, Kasim pergi bersama Kasim yang membawa hadiah. Shen Xian berdiri di depan pintu aula bunga dan berkata kepada pelayan, urusan hari ini berakhir di sini. Semua bubar, lakukan apa yang harus dilakukan masing-masing, jika tidak saat tamu terhormat datang tidak ada persiapan, dan membiarkan orang lain melihat skandal keluarga. Para pelayan mundur dengan cepat, Shen Xian dipapah oleh Yuyan. Merasakan tekanan udara rendah di belakangnya, dia berbalik, memandang Qin Ruliang, dan dengan santai mengangkat tangannya untuk menyeka air mata dari sudut matanya kembali menjadi dingin, dan dia berkata dengan santai, Jenderal Qin, mulai sekarang, kamu tidak berhak atas anak di perutku. Sebaiknya kamu jaga ketat Meiwu, jika masih mengincar janin aku, saat Kaisar marah, hidupnya akan menderita. Shen Xian, apa yang kamu sombongkan? Qin Ruliang menyipitkan mata, aku tidak menyangka kamu ternyata pandai bersandiwara. Shen Xian tersenyum dan berkata, maaf, aku memang berdebut di dunia akting. Aku tidak hanya sombong, aku bahkan bisa sombong setinggi langit. Qin Ruliang, hari masih panjang, tetapi tidak peduli bagaimanapun, kamu tidak dapat menghindari berpisah dari nyonya dan anakmu. Kamu tidak menginginkan anak ini, tapi beberapa orang menginginkannya. Setelah itu, dia berpaling dengan dipapah Yuyan. Bab 44 harus membayar harga untuk bersenang-senang. Berjalan keluar dari aula bunga, menyaksikan Xiang San terbaring lemah di bangku, punggungnya berlumuran darah, mengangkat matanya yang penuh kebencian pada Shen Xian. Shen Xian berhenti, menatapnya, dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak akan mati, jangan menatapku seperti ini, kamu akan segera berterima kasih padaku. Begitu suara itu jatuh,
sesosok tubuh masuk dari luar. Ternyata setelah bangun, Liu Meiwu mengetahui bahwa Xiang San telah dihukum di sini, sehingga memaksakan diri untuk bangun dan didukung oleh pelayan tua. Melihat kondisi Xiang San, dia hampir pingsan lagi. Setelah melihat ini, Qin Ruliang mendorong pelayan tua dan langsung memeluk Liu Meiwu. Liu Meiwu bersandar di pelukannya, berlinangan air mata, pucat dan rapuh. Qin Ruliang meminta pelayan tua membawa pergi Xiang San, dia sendiri menggendong Liu Meiwu dan pergi. Kembali ke Furong Pavilion, Liu Meiwu menangis sedih. Mengapa Xiang San yang jelas-jelas tidak melakukan kesalahan harus dihukum seperti ini? Jangan menangis, Qin Ruliang dengan lembut menyeka air matanya. Xiang San hanyalah pelayan, dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari. Liu Meiwu berkata, meskipun dia pelayan, Meiwu dan dia dekat bagaikan saudara. Sekarang dia dihukum karena membantuku mendapatkan keadilan, dan hati Meiwu juga menderita. Aku tahu dia adalah seorang putri, tetapi seorang putri pun tidak bisa menindasku sejauh ini. Jika aku tidak ditemukan kali ini, khawatirnya Meiwu tidak akan pernah melihat jenderal lagi. Qin Ruliang memeluk tubuh Liu Meiwu, marah dan tertekan. Dari awal pernikahan Meiwu hingga saat ini, tidak diperlakukan dengan baik oleh putri. Liu Meiwu menangis lama sekali, tidak peduli bagaimana Qin Ruliang membujuknya, dia tidak bisa menghentikannya. Qin Ruliang juga menahan api di dalam hatinya, dan sedikit kesal untuk beberapa saat, lalu berkata, Meiwu, jangan menangis. Hari ini orang-orang dari istana datang ke sini, bukan aku yang ingin melindunginya, tapi Kaisar. Liu Meiwu berhenti, Qin Ruliang berkata lagi, jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan mencari keadilan untuk kamu. Mulai sekarang, kamu harus menjauh darinya dan jangan pernah menyentuh anak di perutnya. Jika tidak, kamu akan mengalami bencana, kamu tahu. Ada air mata di mata Liu Meiwu, menunjukkan gemetar. Wajah Qin Ruliang mereda, dan dia menjelaskan dengan lembut, bukannya aku ingin mempertahankan anak itu, tetapi Kaisar harus melihat anak itu lahir dengan selamat. Pada rapat pagi ini, Kaisar telah memperingatkan aku sekali. Wajah Liu Meiwu pucat, dia buru-buru mengangguk, dan berkata, baiklah, baik, Meiwu mendengarkan jenderal. Meiwu tidak ingin jenderal dihukum oleh Kaisar. Meiwu tidak ingin meninggalkan jenderal. Jika Kaisar mengungkapkan rahasianya, maka dia benar-benar tidak jauh dari kematian. Qin Ruliang memeluk Liu Meiwu lagi dengan kepuasan, membelai poninya dan berkata, Meiwu, kamu percaya padaku, aku tidak akan terjerat dengan Shen Xian selama sisa hidupku. Di masa depan, kamu akan menjadi satu-satunya di sampingku. Mendengarkan kata-kata Qin Ruliang, Liu Meiwu merasa bahagia dan manis. Tidak peduli seberapa keras Shen Xian mencoba, dia tidak bisa mendapatkan cinta Qin Ruliang. Qin Ruliang hanya mencintainya, hanya saja Liu Meiwu tidak menyangka bahwa dalam waktu dekat, Qin Rulianglah yang melanggar sumpahnya sendiri. Segera setelah kembali ke Cicun Pavilion, kepala pelayan menghitung barang yang dikirim dari istana dan mengirimnya ke Cicun Pavilion bersama dengan daftarnya. Ini adalah hadiah dari Kaisar, dan bahkan jika Qin Ruliang menyukai Liu Meiwu, dia tidak dapat mengambilnya dari Shen Xian. Selain tonik, pihak istana juga memberikan beberapa kain dan ornamen yang semuanya dibuat sendiri, indah dan unik. Shen Xian meminta Yuyan mengambil kain untuk dijadikan pakaian baru, dan 3 orang di pavilion itu dapat bagian. Bibi Zhao mengikutinya dan berbisik, lain kali jika Tuan Putri ingin pergi kemana, harus memberi tahu hamba. Jika hal seperti ini terjadi lagi, bisa sama-sama memiliki tindakan balasan. Hamba harus mengatakan satu hal lagi, Putri tahu bahwa Jenderal mencintai Nyonya kedua, dan jika terjadi sesuatu padanya, Jenderal pasti akan melampiaskan amarahnya pada Putri. Sisa beberapa bulan untuk persalinan, tidak meminta apa-apa lagi, hamba hanya memohon keselamatan. Shen Xian bersandar di kursi malas, dengan kaki terlipat rata, dan dengan damai menutup matanya di tengah omelan Bibi Zhao dan tidur. Saat dia bangun dari tidur,
Hari sudah sore, cuaca bagus pada siang hari, angin sepoi-sepoi dan mentari indah. Pada malam hari ufuk senja membentang ribuan mil, memandikan rumah-rumah dengan sinar keemasan yang indah. Putri, datanglah untuk makan malam, Yuyan menyapa setelah menyiapkan peralatan makan. Sensian makan semangkuk nasi lebih banyak dari biasanya malam ini, dan meminta Yuyan untuk menambahkan makanan padanya. Yuyan berkata dengan cemas, Tuan Putri makan begitu banyak. Bagaimana jika kekenyangan nanti, bisa makan lebih sedikit sekarang? Jika lapar nanti, hamba akan membuatkan makanan untuk Tuan Putri nanti. Sensian berkata tak terduga, aku akan melakukan pekerjaan fisik sebentar lagi, tentu saja aku harus makan 2 mangkuk nasi lagi. Pekerjaan fisik apa yang kamu lakukan? Tanya Yuyan. Setelah makan malam, langit secara bertahap menjadi gelap. Saat melihat Sensian akan menyiapkan karung, tali, dan pentungan, Yuyan masih terlihat tercengang. Baru setelah Sensian mengajak Yuyan untuk berjongkok di rumput yang merupakan satu-satunya pintu masuk dan keluar Furong Pavilion, Yuyan tiba-tiba menyadari bahwa sang putri akan melakukan kejahatan. Yuyan berkata dengan cemas, Putri, ayo kita kembali, terlalu berbahaya di sini. Ketahuilah bahwa Qin Ruliang akan melewati jalan ini menuju Furong Pavilion. Jika tertangkap olehnya, dan menemukan bukti atribut kejahatan, bukankah tidak mungkin untuk membersihkan nama? Hanya saja tujuan Sensian bukanlah Liu Meiwu, melainkan pelayan yang baru dipromosikan di samping Liu Meiwu. Nama pelayan adalah Yun E. Dia tidak lain adalah orang yang mengurung Yuyan di ruang obat-obatan pagi ini dan kemudian membuat keributan di aula bunga. Banyak sekali pelayan yang mau merapat menjadi pelayan khusus di sisi majikan. Kebetulan Yun E ini yang cukup berani dan memilih timing yang tepat. Hari ini Xiang Shan dipukuli sampai 30 kali, bahkan tidak bisa berdiri. Bagaimana dia bisa melayani Liu Meiwu? Dia kembali ke kamarnya untuk memulihkan luka-lukanya. Liu Meiwu kekurangan pelayan, jadi dia memerintahkan Yun E untuk melayaninya. Sensian menamparkan seekor nyamuk sampai mati, dan berkata dengan tenang, kamu harus membayarnya jika kamu keluar bermain-main. Jangan takut berurusan dengan orang seperti itu, Yuyan. Jika sesuatu terjadi, ada putri yang akan melindungimu. Yuyan merasa hangat dan khawatir. Dia memonyongkan mulutnya dan terus mengusir nyamuk dari dekat Sensian, berkata, Putri, tidak ada gunanya jongkok di sini untuk memberi makan nyamuk demi seorang pelayan. Kapan-kapan hamba akan memberinya pelajaran. Jangan takut, aku punya waktu bebas hari ini. Lampu di Furong Pavilion masih terang. Setelah beberapa saat, terlihat sesosok tubuh kurus berjalan menuju Furong Pavilion dari jalan setapak lain. Hanya dengan melihat temperamen bajingan itu, tahu bahwa itu adalah Qin Ruliang. Majikan dan pelayannya menahan napas dan tidak bergerak, bersembunyi di rumput dan memperhatikan Qin Ruliang lewat. Benar-benar orang yang bermusuhan akan sering dipertemukan. Pada saat itu, Sensian ingin sekali menjebak si anjing Qin dengan karung, dan kemudian menghajarnya habis-habisan dengan tongkat. Yuyan memegang tongkat putri di tangannya, jangan impulsif. Tenang. Sensian ditahan secara paksa dan menyaksikan Qin Ruliang berjalan ke Furong Pavilion. Targetnya saat ini bukan dia. Tidak lama setelah Qin Ruliang masuk, dia melihat Yun E keluar.